buktikan. Sekarang mah nggak ada kalau asal-asal ngecap Iya, aja. iya, Gitu. makanya Mbak Uti saya minta tunjukkan buktinya. Loh kok saya? Sebenarnya saya juga nggak setuju disebut Alkitab ya Mbak. Itu kan bahasa Arab Alkitab itu, sebenarnya Alkitab itu Quran. Sedangkan Bible nggak pernah ketahuan ayat aslinya kayak gimana. Bahasa aslinya aja berbeda-beda. Bahasa yang dibilang aslinya itu yang bahasa Yunani itu pun terjemahan ya. Nah, terjemahan diterjemahkan lagi, udah terjemahan tuh pasti bias. Itu adalah perintah manusia, itu bukan wahyu, itu dari Nabi Muhammad sendiri. Dari tadi yang kamu jabarkan tadi. Nah itu tulisan Alkitab dari mana? Apakah Yesus bilang seperti itu? Nggak ada buktinya Mbak Uti. Nggak ada bukti Yesus bilang seperti itu. Silakan membela diri. Mau bela pikiran sendiri. Enggak bela diri. Aku pakai Alkitab. Kita kan topiknya mau menguji Alkitabnya dulu. Kita masuk ke dalam Alkitabnya gitu loh. Bro. Bener. Ya udah. Silakan. Ya udah tapi bohong, tepu. Udah tapi tepu gimana sih? Soalnya nggak paham Mbak Uti ini. Nabi melihat Nabi yang menerima wahyu, melihatnya dengan apa ya? Dengan gemetaran, dengan kucuran keringat. Nah itu bukan wahyu. Dari tadi sudah saya kasih buktinya loh. Bahwa Al-Quran tuh ternyata sampai sekarang bunyi surah Al-Fatihahnya tuh masih sama. Itu bukti konkret, mau dibantah apa lagi? Silakan Mbak Uti cari. Sebenarnya Bible itu 18% tuh masih Injil. Tapi sisanya mayoritas itu ayat sisipan itu diakui sendiri oleh Bible sendiri. Ada catatan kakinya. Ini adalah sisipan, bahkan ayat Trinitas itu pun itu ayat sisipan. Ditulis di situ. Ini catatan kaki yang dinaikkan derajatnya jadi ayat loh, kan kacau bala begitu. Lah, bagaimana itu Anda sok-sokan mengaku bahwa tidak ada yang dirubah loh. Jangan framing dong, jangan framing. Jangan asumsi. Aduh, kepalaku sakit. Oh ya lupa loh, Mbak Uti kebanyakan di TikTok aja deh, satu-satu dibahas. TikTok apa ya? Itu kamu tadi banyak-banyak. Saya jangan bantah semua tuh tepu-tepumu, bohong-bohong. Kok jangan framing ya, jangan bilang tipu-tipu, buktinya ada kok. Saya nggak tipu loh ya. Hati-hati kalau bicara. Aku berhak dong menjelaskan asumsi Mbak Uti salah tentang Quran. Ya, Quran yang banyak versi itu cuma beda dialek Mbak Uti. Kalau tahu bahasa Arab, sudah kusempurnakan Quran itu, agamamu itu gitu loh. Makanya Nabi langsung wafat. Sudah. Ya, kamu mengatakan Alkitab dipalsukan. Kamu jawab tentang kitabmu. Udah kerbau, kamu diam aja. Ini urusan hukuman Tante Uti. Kamu laki-laki loh, ikut campur aja kan cewek nih. Kamu Ripa tidak bodoh. Buktikan kamu tidak bodoh Ripa. Jadi kalau apakah kamu definisi bodoh itu adalah ketika kita membawa semua data-data literasi dari berbagai aspek? Apakah itu bodoh namanya? Kenapa kamu takut aku jelasin Bible-mu? Kamu yang bodoh karena kamu takut dijelasin Bible-mu. Ih, kerbau betina. Kamu kerbau betina loh, ya. Kamu kerbau betina jantan kamu itu. Jadi Terus kalau bukti kenabian ya, Mbak Uti bilang bukti kenabian itu kan Hawariun, murid-murid Yesus ya. Nah itu sama, Nabi Muhammad tuh juga punya sahabat Nabi. Bahkan istri beliau juga, bahkan putri beliau Fatimah tuh kadang menemani saat Nabi sedang menerima wahyu. Makanya Syiah tuh punya Quran yang sebenarnya tuh mushaf catatan pribadi Fatimah, putri Nabi, bukan Quran. Itu. Jadi ini dan nggak cuma itu. Kedua, bukti kenabian lagi, Nabi Muhammad tuh dikenal sebagai Al-Amin, terpercaya. Jadi dengan musuhnya sekalipun orang Yahudi, orang kafir Quraisy itu pun mengakui Nabi itu Al-Amin sebutannya. Amanah, dipercaya dan nggak mungkin bohong. Jadi nggak mungkin bohong. Jadi benar yang datang ke Gua Hiro itu adalah malaikat Jibril. Itu ya 1, 2, 3. Itu ayat-ayat Quran tuh ilmiah. Melebihi pengetahuan Nabi. Nabi nggak pernah ke dasar laut. Tapi di ayat Quran disebutkan dasar laut tuh gelap kulitan. Itu kan Nabi tahu dari mana yang seperti itu. Terus juga matahari berorbit. Nabi mana tahu matahari berorbit gitu kan. Bahkan ulama zaman dulu tuh salah tafsir.
Dikiranya matahari mengelilingi bumi, padahal bukan. Matahari itu berorbitnya mengelilingi pusat galaksi, beserta membawa bumi, bulan, Neptunus, Venus, dan sebagainya itu keliling bumi. Itu pengetahuan itu baru ditemukan berabad-abad kemudian setelah ayat Qur'annya dituliskan. Jadi itu. Jadi ada tiga bukti. Pertama, sahabat beliau, putri beliau bahkan ya, itu turut menyaksikan saat Nabi sedang menerima wahyu. Dan nggak semua wahyu itu diturunkan lewat perantaraan malaikat Jibril. Ada yang Allah langsung tanamkan di hati atau wahyukan di hati Nabi Muhammad. Seperti halal haram gitu kan. Ada beberapa ayat yang langsung Allah sampaikan ke Nabi. Itu. Jadi ada 3 bukti bahkan. Kalau Yesus kan cuma 1, murid-muridnya. Dan itu kan muridnya nggak nyambung ke pengarang Bible-nya. Pengarang Bible-nya kan berabad kemudian baru ditulis kan. Nggak pernah ada bukti dia secara langsung ketemu sama Yesus. Sama muridnya aja nggak pernah ketemu. Beda zaman. Apalagi sama Yesusnya itu loh. Itu bedanya Mbak Uti. Antara Bible dengan Quran. Kalau mau dikata Bible itu setara hadis lah levelnya gitu. Kalau Quran tuh pasti mutawatir. Kalau hadis kan ada macam-macam. Kenapa? Banyak. Mbak mengatakan Yesus aja nggak pernah ketemu murid-muridnya, itu di mana Mbak? Yesus nggak pernah ketemu pengarang Bible. Saya nggak pernah bilang dia nggak ketemu muridmu. Ketemu muridnya, jelas ketemu dong. Sama muridnya kan sejaman. Tapi pengarang Bible-nya itu kan nggak pernah ketemu sama Yesus. Pengarang sama Bible murid siapa? Ya, pengarang Bible dengan murid Yesus aja nggak pernah ketemu. Itu cuma mirip nama loh Mbak Uti. Yohanes. Coba saya minta buktinya. Linknya bahwa pengarang Bible itu adalah murid Yesus. Coba buktinya di mana coba? Orang gereja sendiri, bapak-bapak gereja sendiri mengakui pengarang Bible bukan murid Yesus. Kenapa? Harus buktikan. Sekarang mah nggak ada kalau asal-asal ngecap aja. Iya, makanya Mbak Uti saya minta tunjukkan buktinya. Loh kok saya loh, orang Mbak yang ngomong, Mbak yang kan itu kitabnya Mbak. Itu kitabnya Mbak, buktikan bahwa kitabnya Mbak itu buktikan omongan Mbak dulu. Harus saya boleh dong berpendapat begitu. Karena saya nggak tahu, anggaplah saya nggak tahu. Tapi ke Mbak Uti kan harus tahu apa kitab sucinya sendiri, harus tahu dong. Gitu loh. Nah, saya nanya, kan Mbak bilang kan pengarang Bible itu nggak ada buktinya, gitu kan? Ya, bukan orang-orang yang menulis. Dari mana Mbak bisa bilang kayak gitu? Karena beda zaman, beda jauh, beda zaman, nggak mungkin. Nah, itu artinya cuma pemikiran sendiri berdasarkan. Makanya saya minta bukti, Mbak. Apa buktinya? Link apa kek gitu yang menunjukkan hasil penelitian bahwa si Yohanes penulis Bible itu adalah murid Yesus. Nggak usah pakai penelitian. Orang di Alkitab juga ada dibilang, ditulis kok. Alkitab itu kan bilang sendiri. Yang membuktikan Alkitab itu memang benar siapa? Sebenarnya saya juga nggak setuju disebut Alkitab ya Mbak. Itu kan bahasa Arab. Alkitab itu sebenarnya Alkitab itu Quran dan kitab terdahulu yang asli, bukan Bible. Bible itu bukan Injil, bukan Injilnya Nabi Isa. Nah, ini kamu udah ngawur semua Mbak. Mbak, ini saya bilang ya. Buktinya. Sekarang saya tunjukkan Mbak Uti buktinya bahwa Injil itu bukan Bible. Satu-satu nih. Tadi kan banyak nih. Kita urai satu-satu nih. Boleh. Mengatakan sanad itu ya ditulis ya, dicek satu persatu. Nah, sekarang saya mau tanya, yang ngeceknya siapa? Sedangkan ditulis menceritakan kembali. Tolong, menceritakan atau mengecek, menuliskan kembali itu beda Mbak. Kalau menceritakan itu dari mulut ke mulut, sedangkan Mbak tadi gini loh ya Mbak Uti, di Islam itu sebentar, ya. Tadi kita ngomong saya kasih ya, menceritakan kembali dari mulut ke mulut itu. Nah, tolong tunjukkan. Ya, penulisan di Islam itu
lisan, budaya lisan Mbak Uti, beda dengan budaya tulisan yang langsung musnah begitu ya. Misalnya Bible itu semua dibakar, dimusnahkan, maka nggak akan bisa ditulis lagi. Tapi kalau Quran, semua mushafnya dihilangkan, dibakar, ditenggelamkan, hilang semua musnah, masih ada di otak para hafiz, para penghafal Quran. Dan jumlahnya nggak cuma satu, tapi pasti lebih dari satu, makanya bisa dibikin lagi mushafnya. Itu bedanya satu ya, perlu diingat. Dan keunggulan dari cara pelestarian kitab suci secara lisan ini apa? Ada pengecekannya vertikal, horizontal yang udah saya ceritakan tadi. Jadi beda dengan kuis kata bersambung tuh beda. Kalau kuis kata bersambung, misalnya gini ya, Mbak Uti bilang ke saya bilang lagi ke siapa, Mbak Rifa. Nah, kalau hadis itu ada pengecekan, Mbak Rifa bisa nanya ke Mbak Uti, tadi ngomong apa? Gitu loh, beda banget. Nah, kalau Mbak mengatakan begitu ya, Mbak, apa pesan bersambung? Pesan bersambung itu lebih dari 2 menit aja, ya istilahnya lebih dari 2 menit aja itu pesannya sudah berubah. Ya kita udah lihat. Kalau tanpa pengecekan. Ya, tanpa pengecekan. Nah, sekarang enggak, ya kalau nggak bisa. Bentar. Kita logika aja, logika ya. Logika, yuk pelan-pelan. Jangan ngamuk, jangan marah-marah. Biasa aja logika ya. Misalnya peran logikanya Mbak Uti menyamakan hal yang berbeda. Jeruk disamakan dengan apel. Sekarang begini, ya misalnya kan ya pesan pertama itu tahun 1 ya, sampai kepada penyampai pesan yang kelima, Mbak mengatakan ya, itu berdasarkan pengecekan gitu kan, berdasarkan. Oh, double sih ini suaranya. Kenapa Mbak? Berdasarkan pengecekan. Udah kedengaran nggak? Double suaranya. Kok double? Nah, sekarang masih double nggak? Halo? Oh ya, udah. Ya, Mbak tadi kan mengatakan berdasarkan pengecekan. Nah, sekarang kalau berdasarkan pengecekan, ya Mbak lihat sendiri ya. Masih double ini. Dibenerin dulu deh suaranya Mbak Uti. Nah, kalau di sini gimana? Nah, saya udah keluar nih. Saya udah keluar di rumah saya yang ada itu langsung mataharinya gede banget. Masih double. Masih double ya? Aduh. Bentar, aku salam kenal dulu dong Tante. Aku salam kenal dulu sama Ukti aku. Atik Naus luar biasa Ukti. Tolong diinjili Tante Uti. Ya. Mana tahu beliau bisa dijamah Roh Kudus dan kembali kepada fitrah sebagai muslimah. Makasih. Amin. Sayangku. Amin. I love you. Udah suaranya itu enggak? Udah ya. Nah, jadi sekarang gini, tadi kamu mengatakan berdasarkan apa tadi pengecekan. Sekarang bagaimana mengeceknya? Orang yang pada tahun 200 mengecek kembali pada tahun 1. Bagaimana cara bersambung Mbak Uti. Jadi nggak putus-putus bersambung dari anak ke cucu, dari kakek ke anak ke cucu gitu terus menerus. Nah, ini kan terbukti benar. Terus menerus, dan buktinya benar. Sekali lagi saya tambah bukti keempat. Surat Al-Fatihah di seluruh belahan bumi ini sama suaranya. Ya, coba baca. Di kita tuh sering mengadakan ajang Ajang apa itu? Aku lupa namanya. Apa itu Mbak Rifa yang itu apa? Pembacaan Quran, lomba Quran itu. Lupa saya namanya. Nah itu, di situ tuh pasti seluruh dunia kumpul dan dicek dan pasti sama gitu loh. Al-Fatihah tuh dari dulu sampai nanti kiamat itu ya bunyinya seperti itu. Surat apa lagi? Surat Anas seperti itu. Al-Ikhlas seperti itu, sama, nggak pernah berubah. Itu bukti keempat, bukti konkret ya. Sedangkan Bible nggak pernah ketahuan ayat aslinya kayak gimana. Bahasa aslinya aja berbeda-beda. Bahasa yang dibilang aslinya itu yang bahasa Yunani itu pun terjemahan ya. Nah, terjemahan diterjemahkan lagi, udah terjemahan tuh pasti bias. Soalnya kosakata tuh antar bahasa tuh beda-beda. Kosakata bahasa Arab itu jutaan jumlahnya. Sedangkan bahasa Indonesia cuma ratusan ribu. Kalau diterjemahkan pasti bias. Ini terjemahannya pun selalu direvisi kan. Ini lagi-lagi Bible mau direvisi lagi kan. Itu lagi beda lagi nanti. Dulu tuh ada Mbak Uti kata insya Allah loh di Bible. Di tahun berapa? 70-an.
Tapi Itu ini saya sekarang ini ya, udah dong. Berisik dari tadi ngomong. Sekarang iya, saya silakan, kesempatan silakan. dong. Ya, jadi ya kebanyakan sih kamu ngomong ya. Jadi kesana kemari, lari-lari ke tempat saya. Ya, supaya Saya jelas. mau nanya kepada kamu, ya jelas Alkitab telah mengatakan, ya saya baca aja ya. Ini bicara tentang apa nih? Ya soal menghafal. Alkitab kami telah mengunci itu semua. Mau bilang apa? Jadi kami nggak percaya karena sudah Gimana dikunci. dikuncinya? Orang terjemahannya Nah, aja beda-beda. sebentar ya. Setelah dikunci. Nih ya, dikuncinya di sini. Kunci lagi, dikunci apanya Nih. dikunci? Ya, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka Itu ia kan akan menjawab, aku tidak Berarti dapat itu kan kata membaca. Bible yang mau diuji. Gimana sih tadi Itu saya kata diem aja. Bible yang mau diuji kan, baru diuji Ya, dulu, benar nggak? itu saya diem aja dari tadi diem dong. Kasih kesempatan orang ngomong. Kalau nggak Gitu saya loh, turutin. jangan masuk ke isi orang. Itu Pak, kitabnya dulu baru diuji. Ya, maka ia akan Ya, oke menjawab lah. apa sebab itu Silakan membela sebab diri. Right. Keren nih, waktu Dan gue. apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca, ya. Aku tidak Ya. dapat membaca. Dan Tuhan dan Elohim telah berfirman, oleh karena bangsa ini, ya ini bangsa Jangan yang begitu teknologi ya. bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ya Dan Allah, ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi yang dihafal-hafalkan Kamu di lah, tempat Tante. kami itu adalah perintah manusia. Itu bukan wahyu, itu dari Nabi Muhammad sendiri. Dari tadi yang kamu jabarkan tadi. Nah itu ya kan? tulisan Alkitab Sebentar, dari mana? Apakah aku Yesus ngomong. bilang seperti Tadi itu? yang kamu jabarkan Nggak ada itu buktinya, Mbak adalah Uti. bagaimana Nggak ada kamu- bukti Yesus bilang seperti Ya, itu. seperti. Ya udah saya turunin ya. Bukannya gitu, ngomong ganti-gantian. Tadi saya diem aja loh, saya bisa tahan diri loh. Silakan, Nanti silakan, kamu jawab silakan. setelah saya. Kamu jawab setelah saya dong. Oke. 3 menit, 3 menit. Oke, Namanya silakan. adil. Silakan membela Aku diri. mau bela pikiran sendiri. Enggak bela diri. Aku pakai Alkitab. Yang sudah dikunci, kunci. Gini loh Mbak bahwa Uti, yang kita kan topiknya mau menguji Nah, Alkitabnya dulu. ini Langsung masuk ke dalam Alkitabnya gitu loh. Bro, Ini ini bener tempat atau saya. salah dulu? Belum jelas, iya. Ini tempat Kan topik saya, kita maaf, gitu. Ya. Ya, saya turunin deh ya. Gimana sih? Ya udah. 3 menit. Silakan. Udah tapi nggak bohong, tepu-tepu. Udah tapi tepu-tepu gimana sih? Soalnya nggak paham Ya. Mbak Uti ini. Udah tepu-tepu sebentar, saya kasih kamu waktu. Ya diturunin aja, ngapain? Silakan. Silakan ntar juga ngoceh. Ya, kan? oke. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya sudah ditutup ya. Itu yang dihafal-hafalkan itu perintah manusia. Ya, yang dihafal perintah manusia artinya perintah manusia adalah ya kamu sendiri dari awal sampai akhir mengatakan kami meyakini menurut iman kami ya kami percaya sekali ya udah itu urusan Anda sendiri. Percaya silakan, nggak ada yang marah, nggak ada yang Masalahnya nggak ada yang ilmiah Mbak Uti. Oh kan, Ayat masih juga Quran saya itu tambah melebihi ya. pengetahuan Saya Nabi. tambah- Anda kan menuduh tambah- bahwa saya, Quran ya, itu ya, perintah orang manusia. Nah, kita sudahlah, berhak turunin dong ya. membantah, berhak Maaf ya, membuktikan. saya turunin aja. Maaf saya turunin aja nih, saya tunggu lagi ya. Saya masih punya waktu 1 menit, jangan kayak gitu. Ya nanti Oke. kamu bisa ngomong sendiri. Bilang dong. Oke. Bilang Ya, kalau saya diwaktuin. lagi- Oke, kita waktuin ya. Berapa menit? Ya iya, dari tadi udah saya kasih 3 menit masih gitu doang. Oke, Gimana 3 sih menit, kamu? 3 menit. Mana sih kamu? Oke. Ya, jadi ya saya nih tinggal 1 menit nih, ingat ya, saya berhenti di 28, 10, 29 ya. Jadi kami sudah ya nggak ada mau bilang apa, kalian sudah jelas ini perintah manusia yang dihafalkan. Lagi pula kamu nggak bisa tunjukkan kepada saya apa betul kamu tadi mengatakan ya sahabat-sahabat Nabi melihat Nabi yang menerima wahyu, melihatnya dengan apa ya? Dengan gemetaran, dengan kucuran keringat. Nah itu bukan wahyu. Ya bukan melihat bahwa Tuhannya itu Elohim Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu. Itu cuma melihat dari ciri-ciri tubuhnya Nabi Muhammad.
Ya, nah ini artinya apa lah? Ini artinya dari Muhammad kepada Muhammad, untuk Muhammad dan untuk kepercayaan Muhammad gitu loh. Kalau di kami melihatnya seperti itu. Karena sudah dijelas perintah manusia yang dihafalkan. Jadi kamu menggadang-gadangkan ya silakan saja. Itu kan kamu punya ini. Dari awal sampai akhir kamu udah bilang kami mempercayai, kami mengimani, kami mempercayai. Lah itu silakan. Kamu hanya mempercayai apa yang ingin kamu percayai, tetapi bukanlah kamu tidak bisa menunjukkan kepada saya bahwa itu betul-betul dari wahyu Tuhan. Tunjukkan aja bagaimana caranya. Dan sanad itu kamu sendiri pakai contohnya. Contohnya pesan berantai, bahkan 2 menit saja pesan berantai dia bisa cross check kepada orang yang pertama, itu sudah nggak sama. Apalagi beda tentang waktu 200 tahun. Ya 200 tahun dan sanatnya misalnya cuma 3 orang. Bayangin dari tahun pertama lalu tahun ke-50, setelah itu tahun ke-150, tahun yang ke-200 baru sampai ke dia. Bisakah Anda membuktikan bahwa apa yang dibicarakan itu, apa yang disampaikan itu kebenaran? Dari mana Anda mengecek? Udah belum nih habis waktunya. Itu dia ya. Udah sampai giliran saya. Oke. Dari tadi sudah saya kasih buktinya loh. Bahwa Al-Quran tuh ternyata sampai sekarang bunyi surah Al-Fatihahnya tuh masih sama. Itu bukti konkret, mau dibantah apa lagi? Silakan Mbak Uti cari Al-Fatihah yang beda. Nggak ada. Sama bunyinya, itu bukti satu. Kedua, sahabat Nabi itu mendengar dari, ya seperti Hawariyun, seperti murid-murid Yesus. Cuman mendengar kata-kata dari Yesusnya kan. Bahwa bapaknya tuh ngasih tahu ke Yesus ini. Bahwa Bapa lebih besar daripada aku, itu kan? Itu salah satu ayat Injil. Saya bilang Injil karena itu benar. Tapi kalau Bible tuh biasanya melenceng-melenceng, udah isinya udah nggak karuan, udah nggak ilmiah. Nah, itu. Sebenarnya Bible itu 18% tuh masih Injil. Tapi sisanya mayoritas itu ayat sisipan itu diakui sendiri oleh Bible sendiri. Ada catatan kakinya. Ini adalah sisipan, bahkan ayat Trinitas itu pun itu ayat sisipan, ditulis di situ. Ini catatan kaki yang dinaikkan derajatnya jadi ayat loh kan, kacau bala begitu. Nah terus kalau tentang kata berantai itu beda banget dengan sanad, proses sanad itu. Kalau kata berantai itu kan nggak ada pengecekan, saya bilang tadi dari Mbak Uti ke Mbak Rifa ke saya itu nggak ada pengecekan, nggak boleh dicek, namanya juga kuis kan, buat seru-seruan. Tapi kalau sanad itu ada pengecekan dari Mbak Uti ke saya, dari saya ke Mbak Rifa. Mbak Rifa boleh nanya ke Mbak Uti apa tadi yang dibilang. Jadi bagaimana bisa beda? Meski sedetik pun nggak akan bisa beda karena ada pengecekan gitu loh, gitu. Apalagi meski 2000 tahun 5000 tahun kalau ada pengecekan itu nggak bisa beda. Karena mengecek dari sumbernya yang awal tadi. Bapaknya ngasih tahu ke anaknya ngasih tahu ke cucunya, cucu boleh nanya ke kakeknya. Nah kalau kuis itu, pesan berantai itu cucu kan nggak boleh nanya ke kakeknya, nggak boleh gitu loh. Nah makanya terjadi bias. Kalau ini nggak mungkin bias karena ada pengecekan, cucunya sendiri juga bisa nanya ke teman-teman kakeknya, teman-teman bapaknya, teman-temannya sendiri sesama penghafal Quran. Nah itu berkali-kali pengecekannya. Jadi nggak mungkin salah nyatanya terbukti surat Al-Fatihah sampai detik ini. Sekarang udah tetap sama. Silahkan, udah habis ya waktu saya. 10:36 ya. Nah itu dia, kamu mengatakan Al-Fatihah itu tidak berubah. Cuma saya nih belum punya ya. Al-Fatihah aja sampai sekarang nggak berubah kata kamu ya kan. Cuma saya belum punya ininya ya, linknya kamu lihat di mana ya, di Al-Hayat ya. Al-Fatihah itu berasal dari gereja Koptik karena itu sudah ada sebelumnya, itu doa-doa orang gereja Koptik. Oke. Nah, lalu kamu mengatakan tadi Al-Qur'an itu tidak ada revisi-revisinya ya, tidak ada campur tangan. Lah saya buka sendiri itu di dalam Al-Qur'an, satu halaman itu yang dalam tanda kurung itu, tanda-tanda kurung itu satu halaman aja bisa ada 10, ada 5, ada itu pekerjaan siapa? Ya, walaupun kamu mengatakan itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan. Ya, namanya diterjemahkan pasti ada tanda kurungnya karena beda kosakata. Tangan diri nih orang.
Waktu saya 36 sampai 36 ya, jangan saya habiskan waktu untuk marah-marahin kamu jadinya ya. Nanti apa bilang apa kodenya kalau udah selesai. Katakan diri, nanti ada waktunya kamu menjawab. Ya. Ya. Jadi banyak itu Yang terlalu banyak lupa nanti. Lalu kamu mengatakan itu tidak berubah di Kairo tahun 1924 ya. Ya, waktu itu ada pertemuan kan, pertemuan orang-orang ya, para scholarship itu datang, orang-orang Arab datang, orang-orang Islam datang kumpul, ya kan? Nah, disandingkanlah ya ayat-ayat Quran-Quran mereka. Ternyata beda-beda semua gitu kan. Dibuatlah satu yang baru karena terjadi perubahan, macam-macam versi. Buktinya sekarang saja itu versi kalian, versi ada berapa tuh? Versi Haf, versi apa tuh? Saya banyak itu banyak, kalian punya versi. Ya, bahkan Allah sendiri telah merubah-rubah kalimatnya. Apa saja yang telah kami lenyapkan ayat-ayat ini, kami gantikan kembali. Nah, yang banyak aku lupa nanti. 36. Gini aja TikTok aja, satu topik. Sebentar, TikTok nanti debat, Bu, nggak boleh ya. Ya, dari Allah sendiri sudah dikatakan ayat-ayatnya ada yang dia rubah, ada yang dia lupakan, ada yang lenyapkan, dia ganti kembali. Lah, bagaimana itu Anda sok-sokan mengaku bahwa tidak ada yang dirubah loh. Jangan framing dong, jangan framing. Berapa ininya ya. Jadi nggak bisa. Lalu ketika Anda mengatakan bahwa itu bukan pesan berantai, disampaikan, diceritakan kembali. Apakah Anda jamin orang yang udah uzur ya 70 tahun, 90 tahun masih mengingat apa yang dia hafal dan disampaikan kepada anaknya? Jangan asumsi. Aduh, kepalaku sakit. Oh ya lupa loh, Mbak Uti kebanyakan di TikTok aja deh, satu-satu dibahas. TikTok apa ya? Itu kamu tadi banyak-banyak. Saya jangan bantah semua tuh tepu-tepumu, bohong-bohong. Kok jangan framing ya, jangan bilang tepu-tepu. Buktinya ada kok. Saya nggak tipu loh ya. Hati-hati kalau bicara. Gini ya. Itu kitab sudah dari gini dibahas satu-satu dulu deh. Tentang apa? Kamu itu datang cuma mau nyerang-nyerang, cuma mau marah-marah. Aku jelasin. Aku berhak dong menjelaskan asumsi Mbak Uti salah tentang Quran. Ya, Quran yang banyak versi itu cuma beda dialek, Mbak Uti. Kalau tahu bahasa Arab, cara baca Quran itu cuma bicara dialek. Waduha, waduhe. Itu cuma kayak gitu-gitu bedanya. Dan itu tidak mengubah arti tentang harsh words itu. Itu kalau metode tulisnya sama dengan metode bacanya, karena beda titik aja huruf Arab itu udah beda arti, beda bunyi nanti beda arti, ya banyak rentetannya. Kalau metode tulisnya pakai harsh, ya bacanya harus pakai metode yang sama. Kalau beda metode bacanya, ya salah semua gitu loh. Cuman itu masalahnya ini, itu perlu pemahaman. Nggak bisa orang kafir langsung bilang ngejas Quran gini gitu tanpa memahami bahasa Arab, tanpa memahami alfabet Arab gitu. Tanpa tahu dasarnya udah langsung asal bicara, itu memfitnah namanya. Itu penistaan. Gitu. Lalu tentang cek apa tadi aku mau lupa tadi. Oh iya, tentang nasah masuh ya, nasah masuh. Tentang penghapusan itu terjadi selama Nabi masih hidup. Itu Allah memang mengubah-ubah. Tapi begitu Nabi wafat itu udah final, nggak dirubah lagi. Itulah kenapa Quran itu udah fix begitu Nabi wafat. Allah katakan Quran sudah sempurna. Ya, pada saat makanya Nabi dicabut nyawanya karena tugasnya sudah selesai. Nah, kalau selama Nabi hidup ya memang masih berubah-ubah seperti tentang pelarangan tentang khamar. Itu masih berubah-ubah, awalnya masih dibolehkan. Lalu mulai diharamkan secara keras. Itu memang bertahap karena manusia tuh ada proses learning. Harus proses belajar dulu, adaptasi dulu gitu loh. Nggak bisa langsung tiba-tiba dikasih keras, dilarang keras gitu. Tubuh kan juga perlu proses penyesuaian, yang tadinya biasa minum khamar, lalu untuk menghentikannya itu kan perlu proses juga ya. Itulah kenapa ada ayat yang dicabut dan dihapus gitu. Ada yang dibikin lupa sama Allah gitu loh. Dan yang jumlah dibikin lupa itu kan tiap orang hafalnya beda-beda. Jadi memang jumlahnya nggak bisa dikatakan sama. Misalnya sahabat A menyatakan yang dihapus tuh 50, yang dihapus si B bilang oh cuma 7 gitu, karena kan hafalan orang beda-beda ya. Itulah kenapa bisa beda-beda jumlahnya yang dicabut. Tapi pada intinya
Quran itu sempurna setelah sejelang Nabi wafat itu baru sempurna. Kalau Nabi masih hidup masih bisa diubah-ubah, itu bukan Quran namanya, masih ayat-ayat, bagian-bagian dari Quran, belum full Quran gitu loh. Jadi gitu bedanya, nggak bisa di-framing, dituduhkan Quran diubah-ubah loh, nggak boleh diubahnya tuh setelah Nabi wafat gitu loh, karena itu dikatakan sendiri oleh Allah bahwa sudah sempurna, sudah kusempurnakan Quran itu, agamamu itu gitu loh, makanya Nabi langsung wafat. Sudah ya, kamu mengatakan Alkitab dipalsukan, kamu nggak bilang itu menista ya. Sekarang saya pakai argumen, kamu bilang menistakan. Ini artinya baca Bible, ayo baca Bible, ayat berapa ya, itu yang saya ini waktu saya berhenti di 43. Kalau kamu masih nggak bisa taat, saya kan ininya saya turunin ya. Ayat Sirifa tuh bisa juga nggak ya, ada kerjaan sebenarnya. Ini waktu saya udah, waktu saya pernah saya tambahin lagi 1 menit lagi nih. Saya 44. Gantian kamu ada waktu bicara. Aku pamit dulu ya. Bagaimana gantian dong? Dengerin Mbak Uti, menit dulu. Soalnya saya ada kerjaan udah jam 10.40. Apa itu artinya kamu cuma mau buang tai ke sini? Gimana sih lo? Silahkan dibahas. Gini, nanti kalau udah kerjaan selesai turun aja ya, artinya cuma ingin menyala-nyalakan, bukan ingin bicara ya. Silakan aja lah ya. Ya nggak apa-apa ya. Orang Kristen juga punya ini ya, udah. Jangan nuduh dong. Jangan framing. Nah itu kenapa pergi? Jangan framing. Kenapa pergi? Artinya mau ngapain coba? Dia mau menjawab. Ya surat Asaf terdiri dari surat Asaf itu dulu terdiri 200 ayat. Sewaktu Muhammad hidup, tetapi ketika Utsman ya membukukannya surat itu sekarang tinggal 72 ayat ya. Oke, lalu banyak ayat yang hilang. Mana ayat yang hilang? Sebentar, aku mau sama kamu. Iba, sebentar. Nah, ini gini, ada pembatalan, aku udah boleh ngomong dari Allah. Aku udah boleh ngomong. Sebentar. Ya, pembatalan dari Allah ya. Yes. Tuhan yang ketika Muhammad pindah ke Madinah, ya dia ini Ka'bah itu diarahkan ya, dikiblatkan ke Yerusalem. Tetapi 17 bulan kemudian Allah merubah pikiran Nabi Muhammad ya. Kiblatnya diarahkan lagi kembali ke Mekah. Nah, ini pertanyaan, apakah Allah sebentar dia nggak jadi deh gitu, nggak jadi gitu. Terus udah ini ya. Tadi siapa si adik itu Niels tadi bilang, bingung akunya, apa yang mau ditanyain? Bentar. Tadi ini waktu saya Rifa, ya saya di 44 tapi jangan framing lah sayang. Iya kan? Tuh kamu ini pikiran saya ya. Jadi tadi adik itu bilang katanya pembatalan itu pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Lah iyalah. Ya. Kalau dia udah meninggal masih turun wahyu, nah itu wahyu siapa? Kan nggak ada ya, kan? gitu. Ini bukan kalau Nabi Muhammad masih hidup atau enggak. Kalau misalnya yang mau ditanya, bingung apa sih yang mau ditanya, bingung Ya sebentar dong, saya menjawab dia tadi. Ya, kalau misalnya Nabi Muhammad sudah meninggal lalu masih ada wahyu lah, itu artinya ya bukan wahyu beneran, karena kan wahyu diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad. Iya, terus? Ya Nabi Muhammad meninggal ya sudah. Tetapi tadi adik itu bilang katanya yaitu pembatalan itu dalam konteks Nabi Muhammad masih hidup. Iya. Pertanyaan saya, bagaimana ada Tuhan ya kan? Mengatakan ya di dalam 6 ayat 34 tak seorang pun dapat merubah kalimat-kalimat dan janji-janji Allah. Nah, kalau tak seorang pun bisa merubah kalimatnya, apalagi Tuhannya. Loh, ya jangan itu. Ini nanya atau menjelaskan sih, bingung aku. Tanya aja biar aku jawab. Yang tadi, bro, menjawab yang tadi. Dianya kan udah pergi. Katanya nanya sama aku, gimana sih? Iya, jadi dia mengatakan tadi. Ya karena ayatnya kan pada masa Nabi Muhammad masih hidup ya. Kan Tante Mbak tadi bilang gini, orang yang tidak bisa merubah. Kalau Tuhan kan bukan orang. Kami nggak pernah bilang Tuhan kami orang. Iya, makanya saya nanya, bagaimana mungkin ada Tuhan yang berubah-berubah ya? Contohnya kiblat ya. Dia mengarahkan ke Yerusalem. Yang Tuhan berubah itu Tuhan Tante tahu jadi manusia. Kami nggak pernah Tuhan berubah. Ya, males lah saya, udah kita ini aja. Kalau Tante itu nggak jelas, aku bingung. Tante tuh mau nanya apa? Bro, ya. Tunggu ya. Aku diam dong. Nah, tadi dia datang bilang ayat Alkitab sudah dipalsukan, segala macam gini-gini. Ya saya kasih tahu nggak mungkin bisa dipalsukan. Bagaimana mungkin bisa dipalsukan? Sedangkan kami ya
Jumlah manuskrip yang sudah tersedia yang ada itu sampai ribuan, 66.000 manuskrip. Manuskrip itu artinya tulisan-tulisan tangan, ya, dituliskan, tulis lagi, tulis lagi, tulis lagi. Bahkan kemarin saya di gereja saya itu, ya, ada lagi berita ditemukan lagi tuh. Suratnya Rasul Paulus tambahan belum lama ini ditemukan lagi. Jadi artinya itu ada bukti. Kami punya salinan yang asli. Betapapun kalian bilang kami ini revisi-revisi. Nah sekarang saya mau nanya, bagaimana kalian mengatakan kitab kami itu palsu, sedangkan Al-Quran itu ya nggak bisa berdiri sendiri tanpa Alkitab gitu loh. Ya, saya percaya. Yang mau ditanya, Tante, aku bingung. Tante tanya aja lah dulu. Ya 18% katanya. Loh bagaimana 18%? Sedangkan di Wahyu aja dikatakan ya bukti-buktinya tempat kami kok. Bagaimana mungkin Anda mengatakan kami salah-salah, lalu tempat Anda, kalau gitu tempat Anda mengambil referensi salah-salah dong. Nah, itu kan. Siapa sih yang ngambil referensi dari kitab kalian? Aku bingung, Tante Uti ini ngomong apa sih dari tadi? Ini saya menjawab arti yang sudah kabur. Bukan kabur. Dia Tante juga mau nurunin dia kan tadi. Harus dijawab itu. Yaudah, Aku jawab. Tante tuh harus ini ya, harus coba memahami kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mohon maaf. Pertama, Mbak Ati itu kesini bukan menyerang Tante. Dia justru membela atas tuduhan Tante yang mengatakan Al-Quran itu sanad. Sanad itu sama seperti kuis yang bersambung dari A, B, C, si A, si B ke belakang dan bisa berubah. Itu beda banget. Nah, penjelasan Mbak Ati adalah perbedaannya. Sanad itu ada pengecekan secara vertikal dan horizontal. Artinya ketika seseorang mendapatkan informasi itu nggak bisa langsung terima yes gitu aja lalu disampaikan lagi ke orang lain nggak. Aduh, katanya kita gantian ngomong. Gimana sih? Pengecekan. Nah sekarang cara ngeceknya gimana? Ya bentar dulu, aku belum selesai. Kalau di kami pengecekan kami hitam atau putih yang tidak akan pernah berubah. Mana ada hitam di atas putih? Diam dulu biar saya jelasin. Nah, contoh metode. Aduh, ini nggak bisa nih. Diturunkan nih. Turun Tante Uti. Tante Uti turun sana. Nggak bisa nih, motong-motong nih. Lah ini gua punya enak aja loh. Ya habisnya aku ngomong tuh dipotong-potong. Saya ribut sama kamu yang lain aja nih. Ya Allah, aku disuruh turun lagi. Ya udah aku diam aja di sini nongkrong. Aku diam. Nih, ini si Ajis juga nih sama. Kasih aku menjawab sekali Tante. Izinkan aku ngejawab bentar aja. Nah, jadi jangan dipotong. Pak John, bantu dulu aku lah. Diamkan dulu Tante kita ini. Makanya jangan dilawan host nih. Dengerin dulu Ibu Uti ngomong. Udah aku denger tadi. Baru jawab nanti. Kalau dibilang silakan, baru Uni Rifa jawab. Nunggu besok, nunggu Jumat depan aku disuruh ngomong sama dia. Santai. Boleh aku ngomong? Sekarang tanteku sayang. Nah, jadi Mbak Ati tadi itu bukan nyerang Tante. Dia justru membela iman dia dengan tuduhan Tante yang mengatakan Al-Quran itu sanadnya sama seperti kuis. Beda, karena kalau kuis itu nggak ada pengecekan secara ilmiah, vertikal, horizontal. Kalau sanad itu dicek misal nih, misalkannya tuh kayak sahabat Nabi, siapa namanya? Abu Hurairah itu dapat perkataan dari Nabi. Nah, ketika dia menyampaikan perkataan itu yang mendengarkan itu nggak boleh langsung terima karena diperintahkan oleh Nabi ketika kalian dapat informasi jangan diterima langsung, jangan ditolak juga, di cross check dulu informasinya itu dari siapa, yang mendengarkan siapa saja, mutawatirkah. Jadi istilah mutawatir ini Tante, banyak nggak sih yang dengar atau dia sendiri yang dengar. Nah, kalau banyak yang dengar mustahil orang banyak bersepakat untuk menipu. Itu secara logika, keilmiahan. Nah, dicek secara ilmiah, itulah sanad. Kalau kuis yang Tante maksud yang dijelaskan oleh Mbak Ati, itu kan nggak boleh dicek. Kalau Tante ngomong nih, kita berenam nih, ngomong satu kata, dua kata, sampai ke belakang nggak dicek-cek gitu dong. Beda lah, jadi itu yang dibela Mbak Ati. Nah, kemudian tadi kan Tante tuh bertanya sama aku, bagaimana mungkin Tuhan merubah loh? Kan yang merubah kan Tuhan. Nasakh mansukh itu bukan merubah secara frontal dari Tuhan satu menjadi tiga, bukan. Tetapi
hukum-hukum itu harus relevan dan juga berprogres sebagaimana yang disampaikan secara ilmu psikologi. Mbak Ati membawa dasar ilmu psikologi bahwa manusia itu punya progres, tidak mungkin semua langsung berubah total, berubah kayak awalnya minum khamar, tiba-tiba dia harus nggak boleh langsung, nggak ada progres di situ. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui hal itu dong, karena Dia kan Tuhan. Maka bertahap dibuatlah hukum, ditentukan oleh Allah hukum yang relevan untuk sampai saat sekarang ini. Makanya ada perbedaan antara Yahudi dengan Islam tentang makanan halal dan haram atau apapun hukumnya. Jadi memang berbeda tante, nggak langsung Allah itu nasak mansuk menggoti. Tunggu. Terus tante bilang gini, bagaimana mungkin manusia bisa merubah? Nggak ada manusia merubah. Nabi Muhammad tidak merubah, yang menasak dan masuk adalah Allah. Karena kan Allah. Kalau di tante kan beda tuh, tante kan beda nih. Yesus bilang apa, muridnya bilang ini. Yesus bilang B, muridnya bilang ini. Yesus bilang, tunggu dulu, satu terakhir. Yesus bilang Tuhan yang satu, ya, Allah yang benar adalah Allah Bapa. Kalian bilang Allah benar adalah Yesus. Si Paulus bilang di Petrus 8:6, bagi kita hanya ada satu-satunya Allah yaitu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Bagi kalian Yesus Allah Bapa. Berarti kalian merubah itu loh. Aduh, kok berisik? Loh, kok berisik? Kita lagi ngobrol diskusi loh, sayang. Oh ya udah, oke. Makasih. Ya tuh kan, Makasih. jadi aku bingung Oke. menjawabnya ya. Kamu mengatakan manusia saja tidak bisa merubah kalimat-kalimat Allah, apalagi Allahnya sendiri. Kalau Allahnya sendiri Tunggu. bisa merubah, Kok lebih hebat kalimat- manusia daripada Allah? Tunggu, sejak kapan? Sejak kapan manusia lebih hebat daripada Allah? Wah, Tante Uti bahaya nih, ngeri nih. Biarin dulu Utinya ngomong. Iya, gantian dong. Aku bisa tahan diri, sama aja nih kamu nih ya. Jadi ya Al-Quran mengatakan tak seorang pun bisa merubah kalimat-kalimat Allah. Fine, manusia tidak bisa merubahnya. Lalu kenapa Tuhannya merubahnya? Ini jauh lebih vital dari fatal gitu loh ya. Vital dari fatal. Kenapa? Karena Tuhan ya segala ayat-ayatnya itu berlaku tetap. Dia bekerja, dia nun jauh di sana, yang tidak terikat luang dan waktu, yang tidak terikat apalagi tempat ya. Dia tahu apa yang akan terjadi ke depan, dia tahu apa yang terjadi ke dalam, ke belakang. Jadi tidak ada sistem uji coba bagi Tuhan. Kalau ada Tuhan yang ayatnya sistem uji coba seperti yang kamu katakan, ya aku nggak mau percaya dengan Tuhan yang seperti itu. Jelas menunjukkan dia tidak maha tahu. Nih, lalu ayatnya ya, kamu tadi mengatakan bahwa ayat-ayat itu disampaikan ya. Ya, ini ya, menerima ya riwayat hanya dari orang-orang yang dikenal. Nih aku baca nih ya. Hati-hati terhadap riwayat dusta atas nama sahabat. Nah, ini dalam Sahih Muslim halaman 603 ya, di dalam Sahih 20 ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abu Malaikah berkata, aku menulis surat kepada Ibnu Abbas untuk memintanya menulis beberapa hal untukku. Namun ada sesuatu yang tidak dia tuliskan. Ibnu Abbas berkata tentang diriku. Dia adalah seorang anak yang baik. Ya, aku akan menuliskan beberapa hal untuknya, tetapi ada hal yang sengaja tidak aku tuliskan. Kemudian dia meminta diambilkan catatan tentang keputusan hukum yang ditetapkan oleh Ali sebagai hakim. Lantas dia menjalin beberapa hal dari catatan itu. Ketika sampai pada satu bagian dari catatan itu, dia berkata, demi Allah, Ali tidak mungkin menetapkan keputusan seperti ini. Hanyalah orang sesat yang menetapkan keputusan seperti ini dengan mengatasnamakan Allah. Nah, pertanyaan saya, orang-orang yang Anda katakan ya menyampaikan sanad itu, bagaimana membuktikan bahwa itu dia bukan hanya bahwa itu betul perkataan Allah yang turun ya, betul menceritakan kembali ya yang benarnya ya. Karena Al-Qur'an sendiri mengatakan gini ya, orang pendusta itu adalah orang yang menyampaikan semua yang dia dengar. Nah, ini ya. Kamu harus ceritakan ke saya kenapa begini. Oke, aku jawab ya, diam ya. Diam ya, aku jawab. Ini ya. Halo, gimana sih? Dari sebentar, belum selesai. Aduh, kelamaan aku itu udah jangan banyak-banyak. Bener lah kakak tadi, Kak Ati tadi tuh nggak sanggup karena terlalu banyak premis tante. Kita harus udah tiga aku catet. Aku udah catat 3 poin. Yang pertama tentang ayat uji coba. Baru baca satu dong, ya. Aku belum selesai, kamu udah potong ya. Diriwayatkan dari Abu Awas bahwa Abdullah berkata,
Cukuplah yang dinilai sebagai pendusta jika ia menyampaikan setiap hal yang dia dengar. Nah, lo gimana Anda menjawabnya? Oke. Jadi gini, aku jawab ya. Tapi sebelumnya tuh, Rifa, kamu kan ditanya tentang kitabmu. Iya. Jadi kalau bisa kamu jawab tentang kitabmu. Udah Kamu kerbau, jangan kamu diam menyerempet aja. Alkitab. Ini urusan aku sama Tante Uti. Kamu laki-laki loh, ikut campur aja kan cewek nih. Kamu Rifa tidak bodoh. Buktikan kamu tidak bodoh, Rifa. Jadi kalau kamu Apakah ditanya definisi bodoh itu adalah ketika kita membawa semua data-data literasi dari berbagai aspek? Apakah itu bodoh namanya? Tentang kitabmu, Kenapa kamu takut aku jelasin Bible-mu? Kamu yang bodoh karena kamu takut dijelasin Bible-mu. Ih, kerbau betina, kamu kerbau betina loh, ya kamu kerbau betina jantan kamu itu, jadi kerbau betina. Iya kamu lah betina, kamu emang betina emang Jangan kamu. nyerempet ya. Ya Jangan oke, nyerempet. aku jelasin ya. Tante bilang tadi ayat uji coba. Mana ayat uji coba di dalam Al-Quran? Di mana Allah menguji uji coba yang Tante bilang ayat-ayat apa yang uji coba? Kan gini Tante ya. Tadi Mbak Ati menjelaskan bahwasanya ayat Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan porsi manusia. Makanya contoh khamar itu nggak langsung diharamkan begitu saja ketika Nabi langsung jadi Nabi. Karena setiap tubuh kita ini secara ilmu itu punya progres untuk berubah. Awalnya manusia itu orang-orang jahiliyah itu senang minum khamar. Maka bertahap Allah memberikannya mengharamkannya, nggak langsung tet gitu. Jadi itu yang dimaksud Mbak Ati tadi. Tante tunjukkan dong mana ayat uji coba dan premisnya apa. Jangan membawa framing yang tidak jelas gitu. Yang kedua, tadi Tante bilang riwayat dusta. Loh, umat Islam seluruhnya itu percaya bahwa memang pendusta itu ada. Nah, tetapi kan bukan Nabi Muhammad, karena banyak orang yang bisa, bahkan Nabi sendiri mengatakan, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia akan menempati tempat di neraka. Banyak orang yang akan membawa fitnah terhadap Islam dan mengatasnamakan Nabi Muhammad. Kami tidak meragukan hal itu. Makanya ada hadis yang disebut dengan hadis doif dan hadis maudhu, hadis palsu. Loh, kenapa? Ya memang karena namanya manusia fitrahnya atau naturnya memang bisa berdusta kan. Nah, supaya kami tidak dibodoh-bodohi dengan dusta-dusta ini, makanya diuji secara ilmiah, vertikal dan horizontal, itu yang disebut dengan sanad. Makanya ada istilahnya mutawatir. Mutawatir itu adalah hadis yang didengar oleh banyak orang, diriwayatkan ke banyak orang, dan orang semua benar-benar seperti itu, tidak dirubah satu kata pun, satu ayat pun. Oh benar seperti itu, yang didengarkan dari siapa? Dari sini. Makanya juga hadis itu diterima, diketahui itu siapa pemberi hadis itu. Misal si Abu Hurairah yang bilang, Abu Hurairah ini siapa, profilnya seperti apa, kerjaannya apa, dari bani mana, umurnya berapa, lahir di mana, mati di mana. Itu yang namanya pengecekan secara ilmiah. Jadi orang-orang yang mendengarkan hadis ini dia tahu dari siapa informasi itu, dan informasi ini dari orang yang pernah berbohong nggak, orangnya jujur nggak, Islamnya baik nggak. Makanya metodologi dari Imam Bukhari mengambil hadis adalah dengan cara melihat, oh orang ini kalau bahkan dia berdosa aja tuh hadisnya langsung nggak diterima. Jadi orang ini benar-benar harus yang soleh, dilihat dari keagamaan dia, hidup sosial dia, lihat dari keilmuannya, benar-benar dilihat secara jasmani dan rohani bagaimana orang ini apakah bisa dipercaya atau tidak. Itu ya cara pengecekan secara ilmiah. Tante kalau aku rasa Tante pernah kuliah ya, Tante paham deh bagaimana kita mahasiswi ini membuat jurnal atau membuat makalah itu melihat profil dari penulis buku gitu ya. Nah itu secara ilmiah. Yang kedua Tante tanya tadi tentang apa tadi tuh aku lupa. Apa tadi tuh? Apa terakhir tadi pertanyaan Tante? Nggak tahu. Lupa. Tuh makanya aku bilang jangan kebanyakan. Nah, yang dirubah itu gini Tante, kalau Tante bilang gini ya, bagaimana mungkin manusia bisa merubah? Makanya kalau manusia tidak, kan ayat Al-Quran tuh gini, tidak ada manusia yang bisa merubah. Nah Allah kan bilang manusia, kan tidak dibilang di situ tidak ada Tuhan dan manusia. Jadi jangan ditambah-tambahi sesuatu yang nggak ada. Nah kalau Allah yang menasak mansukh, itu kan Allah bukan manusia. Kami tidak pernah mengatakan Tuhan kami manusia. Tunggu dulu. Lalu bentar terakhir. Kata Tante gini, namanya keputusan Tuhan ya tetap berlaku lah, bohong. Di kitab kalian yang merubahnya adalah Paulus, Efesus pasal 2:15, dengan matinya Yesus telah batal hukum Torah. Bahkan Tuhan kalian membatalkan hukum Torah melalui mulutnya Paulus, bukan Tuhan yang batalin. Itu komparasi kita, Paulus yang membatalkan hukum Torah, bukan Yesus loh. Beda dengan kami. Terima kasih. Tuh kan gue bingung jadi jawabnya mana. Ya jadi apalagi tadi tuh ya. Tadi kamu bicara, aduh tuh kan kebanyakan, aku nggak catet. Tuh makanya Ya, nggak yang enak kan, nggak enak kan kalau banyak poin. Makanya tadi Mbak Ati bilang satu poin aja tentang sanad aja.
Sanad aja udah, sanadnya Bible dengan Iya, sanad jadi hadis, jangan Al-Quran. Jauh jadi banget kalau Al-Quran ya, sama Bible. kamu tadi mengatakan apalagi sih tadi. Aduh, saya mau udah mau saya ituin tadi. Apa Rifa poin kamu tadi coba jawab dulu. Iya, poin aku tadi kan tentang kitab uji coba lah kata tante, riwayat yang doif, yang maudhu lah. Ya, Apa sih? udah. Uji Jujur, coba. aku nggak jadi yang tahu dimaksud apa yang dijelaskan oleh Rifa ini, bingung saya. Ya karena kan Saya lupa Bang lagi. John masuk pas poinnya tuh nggak nyambung dengan Bang John, karena dia tadi aku melanjutkan ke Sama Ati. bro, Sebentar. belum dapat poinnya bro John ya. Yang bicara tentang uji coba Belum tahu poinnya apa, jadi bingung. Poinnya gini Bang John, poinnya adalah Al-Quran itu tidak ada merubah, kitab kalian udah dirubah-rubah sama penulisnya. Saya lagi mau ngomong ini sebentar. Ngarang bebas bro John, gak ada buktinya bro John, ngarang bebas. Loh, kok nggak ada buktinya? Memang Tuhanmu ada buktinya, Kerbau. Tuhanmu ada nggak buktinya? Ini gimana sih? Kamu mau bicara sebentar, bapak-bapak ini sebentar ya. Dengerin dulu host mau ngomong, Rifa. Lagi ya. Jadi yang dimaksud dengan uji coba. Diamkan yang kalian ngomong- dulu. Yang kalian jantan pun dari tadi banyak ngocehnya. Giliran aku menanggapi kalian dulu, aku diam. Turunkan orang ini dulu tante. Kita aja dulu berdua. Orang ini ganggu. Ya nggak bisa dong orang sama-sama saya temenin saya. Nah kan Ya, giliran jadi kawan-kawanmu berisik, tante diam aja. Giliran aku menanggapi. Udah saya mute diam ya. Jadi yang bilang uji coba itu kan kamu tadi bilang ya disesuaikan dengan kondisi ya untuk manusianya. Apakah kamar ini ya minuman kamar ini cocok atau tidak? Nah kan ini kan kamu sendiri yang ngomong bukan saya. Saya hanya membalikkan omongan kamu. Ya, artinya Tuhan tidak maha tahulah masa dia bisa menetapkan satu. Jangan ketetapan bohong, yang kapan aku bisa bilang gitu, kamar ini cocok untuk orang atau tidak. Mana ada aku ngomong gitu. Jangan bohong, pendusta. Aku rekam lo ini loh, 48 menit aku rekam ini. Nanti aku cari dari mana nanti ngomongin. Jangan dusta lah tante. Mana ada aku bilang kayak gitu tadi. Ini cocok nggak kamar ini untuk dia? Mana ada, bohong. Tadi kan maksudnya maksudnya tadi kamu tuh apakah sesuai dengan keadaan kondisi. Nah itu dia. Ya nggak bisa begitulah, masa ini Tuhan loh, itu bukan manusia. Kalau manusia boleh kayak kita nih ya, undang-undang penistaan yang sudah dilenyapkan, tapi masih dalam sosialisasi, melihat kondisi nanti 3 tahun ke depan kalau nggak bagus dirubah lagi. Nah ini manusia karena nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Lah tapi kalau Tuhan ya mana bisa ditetapkan kalau yang kayak begini. Ya kamu tadi mengatakan apa lagi ya? Nih ayatnya ya, dikatakan begini. Direwayatkan dari Abu al-Aswas bahwa Abdullah berkata, cukuplah orang yang dinilai sebagai pendusta jika dia menyampaikan setiap hal yang dia dengar. Ya iyalah, Nah, benar jika- itu. Terus apa kaitannya dengan Al-Quran? Apa kaitannya dengan hadis? Sekarang masa kalau dikatakan tadi kan kamu bicara tentang sanad. Iya, terus apa kaitannya Justru dengan dikatakan itu? yang seperti itu. Korelasinya apa? Quranmu sendiri kan akhirnya mengatakan yang kayak gitu pendusta. Ini kan kontradiksi darinya. Cukuplah maksudnya. menjadi pendusta seseorang yang menyampaikan apa yang didengar dia. Contohnya gini, Tante Uti itu Iya. dapat informasi Nah, apapun iya, Tante iya. sampaikan ke orang lain gitu loh. Tunggu. Aku ini mau bentar. Aku ini ada bosku bentar lagi masuk. Aku nggak enak bentar. Tante, bentar. Tante Uti itu bohong ya. Tante Uti, Bang Ajis nanti lanjutin ya Bang Ajis. Soalnya aku udah ada kerjaan nih ya. Gini, tadi kata Tante Uti cukuplah menjadi pendusta. Maksud hadis ini adalah orang-orang yang ketika mendengarkan informasi hoax, dia nggak cross check dulu, disampaikan ke orang lain, itu termasuk pendusta. Kayak Tante tuh dapat hoax langsung disampaikan ke orang lain. Dapat berita nggak di cross check dulu, nggak diteliti dulu, langsung disampaikan ke orang lain. Artinya diam dulu John. Iya, aku lagi ngomong. Jadi ketika ada orang-orang seperti kalian yang mendengarkan informasi lalu disampaikan ke orang lain lagi, kalian pendusta. Kenapa? Kalian tidak mengcross-check kalian yang mendengarkan informasi lalu disampaikan ke orang lain lagi, kalian Maaf ya, ngoceh-ngoceh jelas nggak jelas ya teman-teman ya, bukan apa-apa ya. Karena ini cuma mau ini ya. Ya, jadi maaf ya, nggak